Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal USM Polestar Stis nomor 1. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita ke soalnya. Negatif 15 ditambah 5 dikali 10 dikurang 14 dibagi min 2. Jadi negatif 15 langsung aja aku tulis negatif 15. Kemudian ditambah 5 dikali 10 dikurang 14 dibagi minus 2. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kita kerjakan dahulu yang perkalian ya teman-teman. Kita kerjakan dari kiri, tapi kita lihat antara kali dan penjumlahan. Yang harus kita kerjakan itu yang perkalian, karena derajat kali lebih tinggi daripada penjumlahan. Oke, berarti di sini min 15-nya tetap. Positif 5 dikali 10 itu positif 50. Kemudian ada lagi nih teman-teman negatif. Negatif 14 dibagi negatif 2. Ingat bahwa bilangan negatif ya dibagi dengan bilangan negatif itu karena tandanya sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sudah pasti di sini positif. 14 dibagi 2 7. Oke teman-teman, jadi tersisa penjumlahan semua. Negatif 15 ditambah 50 itu sama aja seperti 50 dikurang 15, kemudian ditambah 7. 50 dikurang 15 itu 35 ditambah 7. 35 ditambah 7 adalah 42. Jadi jawabannya adalah opsi C, 42. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Jika 6x per 2y min 1 sama dengan 3, dengan x dan y adalah bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1 ya teman-teman. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan asli. Nah, jadi kalau kita perhatikan soalnya itu adalah 6x per 2y min 1 sama dengan 3. Coba sekarang kita kali silang. Ini kan 3 per 1. Kita kali silang jadi seperti ini teman-teman. Jadi 6x kali 1 itu 6x sama dengan 3 dikali 2y itu 6y min 3. Nah, karena di sini variabel x dan y-nya itu berkoefisien 6 ya, maka kita bagikan kedua ruas dengan 6 teman-teman. Sehingga kita peroleh 6x dibagi 6 itu x sama dengan 6y dibagi 6 itu y dikurang 3 dibagi 6 itu 1 per 2. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa x itu kurang dari y ya teman-teman. Maka jawabannya adalah opsi B. Oke teman-teman, lanjut kita ke soal nomor 3. Ya, jadi soalnya itu udah aku tuliskan dalam beberapa persamaan. Ada 3 persamaan ya teman-teman. Dan yang ditanya adalah nilai dari x kali y kali z. Nah, oke teman-teman, coba perhatikan. Ini merupakan soal sistem persamaan linear 3 variabel dan ini cukup memakan waktu. Jadi kalau saran aku, kalau kalian lihat soalnya menurut kalian ini susah dikerjakan, mending di skip aja dulu dan kerjakan soal yang mudah-mudah aja dulu teman-teman. Oke, perhatikan di sini ada yang mudahnya teman-teman. Persamaan I2 dengan persamaan I3 sama-sama bisa kita eliminasi. Dan kalau kita eliminasi ya, persamaan I2 dengan I3 kita eliminasi, 3x kurang 3x maka akan kita peroleh 0, dan 5 dikurang 4 itu 1 per y ditambah 6 dikurang 2 itu 4 per z sama dengan 9 dikurang 6 itu 3. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan I4 ya teman-teman. Kemudian supaya tadi kan kita udah ngeliminasi si x nih, sekarang kita mau ngeliminasi si x juga pakai persamaan yang lain. Nah, kita ambil persamaan I1 dengan I3. Jadi yang ini kita kali 1, ini karena 3 supaya dia 6, kita kali 2. Nah, sehingga kita peroleh 6 per x dikali 1 ya akan kita peroleh 6 per x ditambah 3 per y ditambah 4 per z sama dengan 7. Ini juga persamaan I2-nya kita kalikan 2. Jadi 3 dikali 2 itu 6 per x ditambah 5 dikali 2 itu 10 per y ditambah 6 dikali 2 itu 12 per z sama dengan 9 dikali 2 itu 18. Oke, selanjutnya kita eliminasi teman-teman. Nah, kita eliminasikan jadi di sini habis ya. Nah, supaya mudah, ini kan 3 dikurang 10. Kita ambil aja dari belakang ke atas. Jadi 10 dikurang 3 itu 7 per y. Yang tadinya negatif jadi positif. 12 dikurang 4 itu 8 per z. Sama dengan 18 dikurang 7 itu 11. Nah, udah dapat nih, ini persamaan tadi 4, sekarang I5. Nah, sekarang kita mau eliminasi si y-nya. Jadi yang persamaan I4 ini kita kali 7 dan kita letakkan di sini. 1 per y dikali 7 itu 7 per y
ditambah 7 dikali 4 itu 28 per Z, sama dengan 7 dikali 3 itu 21. Oke, dah ini persamaan I6. Kemudian kita eliminasi ya teman-teman, maka akan kita peroleh 7Y dikurang 7Y itu habis. Ini supaya hasilnya nggak negatif, kita kurangkan aja dari belakang ke depannya teman-teman. 28Z dikurang 8 per Z, 28 dikurang 8 itu 20 per Z, sama dengan 21 dikurang 11 itu 10. Jadi sama-sama kita bagi 10 ya, jadi tersisa 2 per Z sama dengan 1, sehingga Z sama dengan 2. Kita udah memperoleh nilai Z sama dengan 2. Sekarang kita mau cari nilai yang lainnya, X dan Y-nya. Kita pakai persamaan I7 ini ya teman-teman. Langsung kita substitusi atau kita ganti nilai Z-nya jadi 2. Jadi 1 per Y ditambah 4 per Z-nya tadi 2, sama dengan 3. Kan kita peroleh 1 per Y tambah 4 per 2 itu 2, sama dengan 3. Jadi kita peroleh 1 per Y sama dengan 3 dikurang 2 itu 1. Y sama dengan 1. Nah, sekarang Y udah dapat, Z udah dapat, sekarang X-nya yang belum. Bagaimana cara memperoleh nilai X-nya? Kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh persamaan I1, I2, atau I3. Di sini aku bakal pakai persamaan I1 ya teman-teman. Nah, ini aku pakai persamaan I1 untuk memperoleh nilai si X-nya itu teman-teman. Jadi aku tulis ulang, di sini 6 per X ditambah 3 per Y. Langsung aja kita substitusikan, Y-nya 1, ditambah sini 4 per Z. Z-nya berapa? 2. Sama dengan 7. Oke, langsung kita kerjakan. 6 per X ditambah 3 per 1 itu 3, ditambah 4 per 2 itu 2, sama dengan 7. Jadi diperoleh 6 per X sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 3 tambah 2 itu 5, sama dengan 7. 6 per X sama dengan 7 dikurang 5 itu 2. Diperoleh 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Nah, jadi soal yang ditanya adalah X kali Y kali Z. Langsung aja nilai X-nya udah dapat 3. Y-nya itu 1. Z-nya itu 2. Nah, 3 dikali 1 dikali 2 itu jawabannya 6. Nah, opsi B. Jadi soal nomor 3 jawabannya B ya teman-teman. Cukup panjang memang teman-teman dan memakan waktu. Makanya saran aku kalau kalian jumpa soal seperti ini, kalian skip aja dulu dan cari soal yang lebih mudah dikerjakan gitu teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 4. Nah, di sini soal yang diketahui, kandungan air dalam cengkih basah itu 45%. Berarti kandungan air cengkih dari beratnya, 45% dari beratnya. Berapa berat cengkih yang sudah dikeringkan dari 150 kuintal cengkih basah? Nah, di sini ada 150 kuintal cengkih basah. Ya, teman-teman. Itu sama aja karena di soalnya ini kilogram, kita ubah kuintal menjadi kilogram. 150 dikali 100 kilogram. Jadi akan kita peroleh 15.000 kilogram cengkih basah. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah berat cengkih yang sudah dikeringkan. Berat cengkih yang sudah dikeringkan. Cengkih yang sudah dikeringkan. Oke, ini adalah cengkih ya teman-teman, yang sudah dikeringkan. Nah, teman-teman, jadi kalau kandungan air dalam cengkih basahnya itu 45%, maka kandungan air dalam cengkih kering, kandungan airnya itu adalah 100 kandungan 100% dikurang 45%, sama dengan 55%. Oke, udah. Sekarang langsung aja kita kerjakan ini. Kalau ingin mencari berapa berat kandungan berat cengkih yang dikeringkan dari 150 kuintal cengkih, maka kita buat 55% atau 55 per 100 dikali ini berat cengkihnya. Berat cengkihnya itu adalah, berat cengkih basahnya itu 15.000 kilogram. Nah, ini bisa kita bagi 100, jadi tersisa 55 dikali 150. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 8.250 kg. Jadi jawabannya adalah opsi D ya teman-teman.
Oke teman-teman, mari kita bahas soal nomor 5. Jadi berapakah nilai A ditambah B jika diketahui akar 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 sampai seterusnya, dan akar 20 ditambah akar 20 sampai seterusnya. Jadi kita perhatikan opsinya, ini banyak banget yang sama teman-teman. Opsi A dan B itu sama-sama jawaban 1, opsi C dan D sama-sama jawaban 8, E itu 14. Dan biasanya kalau ada soal dengan opsi yang sama ini sudah pasti dia nggak usah dijawab teman-teman, salah soal. Terus apa, kita kerjakan aja teman-teman. Jadi di sini terdapat akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Nah, kita misalkan yang ini tuh sama dengan A, kemudian yang ini tuh sama dengan B. Jadi, kalau kita peroleh ya teman-teman, ini kan akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya. Tambah seterusnya tuh. Sama dengan A. Kemudian yang ini akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah seterusnya itu. Nah, yang ininya itu kita misalkan juga dalam A. Dalam B teman-teman, sorry. Kalau ini A, ini B. Nah, selanjutnya apa? Jadi kita akan peroleh seperti ini teman-teman. Ini kan akar 6 nih. Ditambah yang akar 6 berulangnya itu A. Sama dengan apa teman-teman? Kita misalkan tadi dalam A, yaitu A. Nah, ini juga, ini kan akar 20 nih. Ditambah terus berulangnya itu apa? B. Sama dengan tadi dimisalkan apa teman-teman? B. Nah, sekarang supaya mudah, supaya gampang, kedua ruas kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Nah, ini juga kita kuadratkan. Supaya gampang, aku kerjain dulu yang sebelah sini ya teman-teman. Nanti kalau ini udah selesai, kita kerjakan yang sebelah sini. Oke, kalau dikuadratkan, maka akar dikuadratkan, itu berarti sisa dalam akar aja teman-teman. 6 tambah A sama dengan A kuadrat. Sehingga kalau kita peroleh A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Udah membentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Kita cari bilangan, kalau dikali hasilnya adalah minus 6, konstanta, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari si A ini teman-teman, itu negatif 1, yaitu angka 3 dan 2, di mana 3 nya adalah negatif, sini juga. Sehingga kita peroleh A dikurang 3, ini juga A ditambah 2, sama dengan 0. Kita akan peroleh A sama dengan 3 atau A sama dengan minus 2. Ingat lagi, karena A ini adalah di dalam bentuk akar, maka nggak boleh negatif. Kita ambil A yang positif. Nah, kita udah dapat nilai A sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari nilai B, ini tadi udah kita akarin sama seperti ini tadi ya teman-teman. Akar dikuadratkan, berarti tersisa di dalam akar aja teman-teman. 20 tambah B sama dengan B kuadrat. Kita peroleh B kuadrat dikurang B dikurang 20 sama dengan 0. Nah, sama dengan mencari rumus persamaan kuadrat tadi, kita cari bilangan. Kalau dikali hasilnya negatif 20, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1, yaitu koefisien si B ini tadi teman-teman. Bilangan itu adalah 4 dan 5. 4 dan 5, dimana yang negatif itu adalah negatif 5 ya teman-teman ya. Sehingga kita peroleh B plus 4 dan B min 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuk akar. Makanya kita akan peroleh B sama dengan negatif 4 atau B sama dengan 5. Ingat lagi bahwa dalam akar itu nggak boleh negatif, maka kita ambil B yang positif. Yang ditanya adalah nilai A ditambah B. Oke, A-nya itu 3, A tambah B, dimana A sama dengan 3 ditambah B-nya itu 5. 3 ditambah 5 itu 8. Jadi jawabannya antara C dan D. Tapi saran aku, ini kan nggak ada jawabannya. Ini nggak usah kalian jawab gitu teman-teman. Karena memang beberapa soal di situ ada yang nggak ada jawabannya gitu teman-teman.